Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iriansyah Nursal, kelas E2 dengan NIM 221054-2002. Nah, pada hari ini saya ingin membahas tentang penelitian saya pada mata kuliah metode penelitian dengan judul Dampak Digitalisasi Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Konteks Perdagangan Internasional. Nah, mungkin bisa kita langsung saja pada pembahasan kita. Nah, berdasarkan judul yang sudah saya bahas tadi, yaitu dampak digitalisasi terhadap kepuasan pelanggan dalam konteks perdagangan internasional. Nah, seperti yang kita ketahui, di era digital, bisnis di seluruh dunia, termasuk toko online, e-commerce, termasuk di Pulau Jawa, mengalami perubahan yang cukup signifikan, bahkan pasca COVID-19. Nah, kenapa saya angkat penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan digitalisasi itu berdampak pada perekonomian dalam konteks perdagangan internasional dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang memengaruhi kepuasan pelanggan dalam konteks perdagangan internasional. Dengan mempelajari manfaat demi manfaat dan tantangan digitalisasi, penelitian ini memberikan wawasan bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan strategi mereka dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, pada latar belakang pada penelitian ini ada yaitu transformasi digital dalam konteks perdagangan. Nah, digitalisasi telah mengubah cara beroperasi secara global. Toko online di Pulau Jawa didorong oleh penggunaan internet dan perangkat seluler yang semakin meningkat, menunjukkan pertumbuhan luar biasa dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Transformasi ini telah menciptakan peluang dan tantangan baru bagi bisnis dan pelanggan. Nah, yang pertama, latar belakang yang melandaskan ini, melatar belakangnya itu ada pertama itu jangkauan global. Nah, dengan jangkauan global ini, suatu perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia dengan lebih efisien, memperluas pasar mereka melampaui batas geografis. Nah, pada jangkauan global ini bisa kita simpulkan bahwasanya dengan adanya dampak digitalisasi ini para suatu perusahaan di suatu dalam konteks perdagangan internasional lebih mudah mengakses para pelanggannya, seperti itu. Yang kedua itu personalisasi. Nah, pada personalisasi, bisnis dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara real time, memungkinkan mereka untuk mempersonalisasi penawaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, personalisasi ini seperti yang kita ketahui pada penjelasannya di sana lebih penawaran dan meningkatkan pengalaman pelanggan gitu. Jadi ini berdampak juga pada kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga kita bahas tentang tantangan. Nah, pada tantangan mungkin di sini bisa kita lihat usaha kecil dan menengah menghadapi persaingan yang meningkat. Sementara masalah keamanan data dan privasi menjadi semakin penting. Nah, tantangan pada era digital ini dalam konteks perdagangan internasional yang menjadi suatu permasalahan mungkin tentang keamanan data pelanggan dan juga keamanan dalam melakukan suatu perdagangan. Nah, mungkin yang seperti kita tahu dalam beberapa kasus bisa kita lihat bahwasanya sering terjadinya penipuan dan juga jual beli data pelanggan gitu. Nah, ada lain hal dengan tantangan yang lain, yaitu seperti UMKM yang semakin harus lebih berinovasi lagi, dan juga UMKM yang mungkin lebih meningkatkan kualitasnya dalam era digitalisasi ini. Selanjutnya pada kepuasan pelanggan. Nah, faktor
Kepuasan pelanggan adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pada era digitalisasi ini. Kepuasan pelanggan adalah kunci keberhasilan bisnis online. Pelanggan saat ini memiliki lebih banyak pilihan dan kontrol. Mereka menuntut kualitas yang lebih tinggi, pengiriman yang cepat, dan transparansi. Faktor-faktor seperti kecepatan pengiriman, kemudahan navigasi situs web, dan kualitas layanan pelanggan sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, yang pertama itu ada layanan. Nah, pada kualitas layanan ini yang diberikan adanya responsif, membantu, dan efisien dalam menangani pertanyaan dan masalah pelanggan. Yang kedua itu ada kecepatan pengiriman. Nah, pada kecepatan pengiriman ini bisa kita ketahui pada sekarang ini untuk pengiriman itu bisa lebih cepat dan bahkan bisa kita pantau melalui mungkin handphone dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada transparansi. Informasi yang jelas dan mudah diakses tentang produk, harga, dan proses pengiriman. Nah, ini selaras dengan kecepatan pengiriman yang saya bahas tadi. Kita bisa memantau bagaimana suatu pelanggan itu bisa melihat produk apa yang mereka butuhkan dan mengetahui produk apa yang ingin mereka cari pada suatu perdagangan transnasional ini. Nah, selanjutnya itu ada manfaat digitalisasi. Manfaat digitalisasi menawarkan banyak manfaat untuk meningkatkan pengalaman berbelanja online. Toko online dapat memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan personal. Akses mudah ke informasi produk, ulasan pengguna, dan rekomendasi yang dipersonalisasi meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Nah, yang pertama pada manfaat digitalisasi ini ada akses informasi dan kemudahan transaksi. Pertama, pelanggan dapat dengan mudah mencari dan membandingkan produk dengan berbagai penjual. Nah, ya, seperti yang sudah saya perjelas tadi pada bagian transparansi tadi, ini juga termasuk akses informasi dan kemudahan transaksi. Nah, selanjutnya kita masuk dengan tantangan digitalisasi. Nah, pada tantangan digitalisasi ini adalah dengan menavigasi risiko dan kekhawatiran. Yang pertama itu ada keamanan data. Memastikan bahwasanya informasi pribadi dan keuangan pelanggan dilindungi dari akses yang tidak sah. Kedua, privasi pelanggan. Menghormati privasi pelanggan dan menggunakan data mereka secara bertanggung jawab. Ketiga, kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan pelanggan dengan menjadi transparan tentang praktik data dan keamanan. Nah, di sini adalah beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh suatu produsen atau suatu perusahaan dalam menavigasi risiko dan kekhawatiran bagi pelanggan. Nah, selanjutnya kompetensi digital. Faktor pembeda di pasar e-commerce. Kemampuan toko online untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, bisa kita ketahui pada zaman sekarang ini, toko dengan kompetensi digital yang tinggi dapat menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih personal, efisien, dan menarik. Dan sebaliknya, toko yang tidak mengikuti perkembangan teknologi berisiko kehilangan pelanggan karena ekspektasi yang terus meningkat. Nah, kompetensi digital yang tinggi seperti menawarkan pengalaman berbelanja yang dipersonalisasi, teknologi yang canggih, dan layanan pelanggan yang sangat baik. Kompetensi digital yang rendah berdampak pada terbatas pada fungsional dasar, kurangnya personalisasi, dan berpotensi memberikan pengalaman yang kurang memuaskan bagi pelanggan. Nah, bisa kita ketahui di sini digitalisasi tersebut sangat mempengaruhi kepuasan pelanggan pada zaman sekarang ini. Nah, kita masuk ke dalam tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap kepuasan pelanggan di toko online Pulau Jawa.
mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengalaman berbelanja, dan membandingkan kepuasan pelanggan antara toko dengan kompetensi digital yang berbeda. Yang pertama itu ada wawasan praktis. Nah, pada wawasan praktis ini memberikan panduan bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan strategi e-commerce mereka dalam konteks perdagangan internasional tadi. Yang kedua itu kontribusi akademis, menambah literatur tentang digitalisasi dan kepuasan pelanggan dalam perdagangan internasional. Ketiga, rekomendasi kebijakan, memberikan informasi dan mengembangkan kebijakan e-commerce yang mendukung pertumbuhan dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, metodologi dan ruang lingkup. Nah, pada metodologi dan ruang lingkup yang saya bawakan di sini, itu penelitian ini berfokus pada toko online di Pulau Jawa dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kenapa saya ambil pada tahun 2019 sampai 2023? Karena yang saya rasakan sendiri dan juga yang sudah saya cari sendiri datanya, bahwasanya digitalisasi ini yang lebih cepat itu meningkatnya pada COVID dan after COVID. Nah, makanya saya ambil data itu pada tahun 2019 hingga 2023. Nah, data akan dikumpulkan melalui survei pelanggan dan wawancara dengan pemilik toko. Analisis data akan mengkaji pengaruh digitalisasi terhadap kepuasan pelanggan, mengidentifikasi faktor-faktor penting, dan memberikan wawasan tentang strategi yang efektif. Nah, pada tahun 2019 hingga 2023, periode penelitian difokuskan pada pertumbuhan dan evolusi e-commerce. Seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwasanya pada tahun 2019 hingga 2023 itu sangat tinggi angka percepatan digitalisasinya. Nah, yang kedua itu ada survei pelanggan. Pada survei pelanggan, yaitu mengumpulkan data kuantitatif dengan pengalaman dan kepuasan berbelanja online. Yang ketiga itu adanya wawancara, berikan wawasan kualitatif dari pemilik toko dengan tentang tantangan dan strategi yang menarik. Mungkin sekian dari pembahasan saya mengenai dampak digitalisasi terhadap kepuasan pelanggan dalam konteks perdagangan internasional. Bisa kita simpulkan bahwasanya digitalisasi ini sangat berdampak sekali pada perdagangan, baik itu dalam perdagangan nasional, dalam negeri, ataupun dalam konteks internasional. Karena digitalisasi ini juga termasuk mempengaruhi dalam ekspor dan impor, dan itu termasuk ke dalam perdagangan internasional. Mungkin sekian paparan dari saya mengenai penelitian yang saya angkat. Sekian dari saya Muhammad Riansyah Nursa, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.